sampaikan kepada saudara sekalian, berdiamlah dengan baik, tunjukkanlah dirimu sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak tersandung dengan yang lain. Katakan amin. Karena demikianlah untuk tahun 2025 kita nyatakan itu. Kalau mau maju, kalau mau bertumbuh, berkembang, sampai puncaknya ialah saudara sekalian harus menyala. Amin, saudara. Shalom. Menyala yang dimaksud adalah datangnya yang ada ketika saudara memperhamba diri di dalam Kristus dan Roh Tuhan berkarya dan bekerja di dalam engkau, yaitu dengan tanda-tanda heran dan tanda-tanda yang ajaib. Beginilah firman Tuhan untuk disampaikan kepada kita sekalian, saudara. Yesaya 60 ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Untuk saat ini saya beritahukan juga kepada saudara-saudara, tema kita terang Kristus bernyala-nyala, berdampak bagi dunia yang datang daripadamu dan datang dari surga. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Lebih meriah lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Sebab itu aku sampaikan kepada saudara-saudara, kejadiannya Allah yang berfirman telah melihat dunia, bahwa dunia semua mengerjakan suka-sukanya, apa-apaan tuh, dan mereka semuanya adalah hanya untuk melampiaskan hawa nafsu dan kedagingan dalam. Supaya hati-hati seluruh jemaat, jangan terkesan sama seperti jemaat-jemaat yang ada. Halnya ialah karena mereka menutupi kekelaman. Saudara tahu apa yang dimaksud tentang kekelaman? Dosa di dalam semua akibat, dosa di dalam semua yang dikerjakan, semua mengandung kekelaman. Kekelaman itu membuat suasana menjadi gelap, suasana menjadi riuh, pikuk, dan kesusahan iblis pun turut bekerja di dalamnya. Karena seperti itulah yang iblis maksudkan di dalam dunia. Hati-hati, saudara-saudara, katakan amin. Bagi jemaat Tuhan dikatakan bagimu terbit terang Kristus. Shalom, saudara. Berapa ribu tahun yang lalu Allah berfirman kepada Yesaya, dan Yesaya menyampaikan kepada umat. Singkat beritanya adalah harus disampaikan juga kepada generasi-generasi yang akan datang ketika mereka pernah dalam pembuangan di batu. Hal inilah pekerjaan dan maksud Allah, supaya generasi di dalam Kristus Yesus beroleh keselamatan. Amin, saudara. Keselamatan apa? Dengarkanlah apa yang sudah difirmankan ketika saudara-saudara mengutip dan melakukan yang disebut dengan Natal. Natal itu ialah Kristus telah datang, dan Dia yang berkata, "Akulah terang hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan beroleh hidup." Hari ini memberitahu kepada saudara-saudara tentang hidup itu adalah kita bercahaya. Amin, saudara. Bercahaya. Bercahaya itu tidak seperti orang yang bermalas-malas. Bercahaya itu tidak ada polsoan di dalam. Bahasa Inggrisnya tidak ada sumut-sumut dan tidak ada cemburu di dalam. Kira-kira bagaimana? Aku berikan contoh. Aku tulis bahwa masahid sulit, masahid sulit. Aku tulis kalau HP di niat ketanggaan dan lain sebagainya, semua hanya menyusahkan. Dan saya beritahu ini saudara-saudara, yang menyusahkan
menyusahkan itu telah terlibat dalam Kristus. Maksud saya, yang menyusahkan itu telah terlibat dengan Simonis. Dan kalau sudah terlibat dengan iblis, sukar sekali saudara-saudara untuk berubah. Yesus sendiri pernah berkata tentang hal ini. Kalau yang seperti ini tidak cukup berdoa dan berpuasa. Kenapa? Karena dia sudah ditunggangi oleh iblis. Pengalaman inilah yang kuceritakan kepada saudara-saudara. Satu minggu aku sedang bergelut dengan firman Allah. Karena ada janji di hadapan Allah supaya aku bukan pengkhotbah biasa-biasa, melainkan harus bernyata. Dan apa yang Tuhan maksud, dan apa yang Tuhan katakan, dan yang dijanjikannya juga, ketika firman disampaikan, maka terjadilah maksudnya ialah tanda-tanda heran dan ajaib. Itu semua terjadi adalah karena pelayanan itu, karena pelayanan pribadi, karena penyampaian firman kepada Allah. Kalau saudara sedang makan-makan saksang nasomar kota sekalipun, mujizat tidak akan datang. Shalom. Karena siapa mengikuti Yesus Kristus dikatakannya ialah harus siap untuk mempersembahkan nyawanya. Nah, ini kesempatan bagi saudara-saudara untuk dibangkitkan, bukan untuk dilemahkan. Pertama, saya akan beritahu kepada saudara-saudara perlunya berdiam dalam kebenaran dan alirkan kasih karunia-Nya yang ada padamu. Shalom saudara. Kalau kita hidup sama seperti orang dunia, tidak mau tahu dia soal kebenaran. Tapi anak-anak Tuhan harus tahu kebenaran. Kebenaran itu ialah ketentuan firman Allah. Kebenaran itu ialah Yesus Kristus Tuhan. Kebenaran itu adalah tidak bertentangan dengan hukum dan tidak berlenggaran dengan dosa. Dengan tepuk tangan Yesus. Hendaknya sidang jemaat seperti itu hidup. Masa usiamu 10, 20, 30 sampai dengan 60 tahun, sampai dengan 80 tahun, bahkan teruskan sampai dengan 120 tahun, supaya masa hidupmu Tuhan nanti akan berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, sebab seluruh waktu-waktunya dipersembahkan kepadaku. Katanya, saya mau beritahu saudara-saudara, berdiam dalam kebenaran dan alirkan kasih karunia-Nya. Kebenaran firman Yohanes 1 ayat 14 berkata begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus Kristus itu dilengkapi dulu, bensinnya, seperempatnya, engine-nya, semua segala sesuatunya ialah dengan kebenaran dan kasih karunia. Ya, harus sampaikan kepada saudara-saudara, kalau mau berjemaat, ya beradalah di dalam kebenaran dan usahakan semua jemaat. Saudara kan diberikan ini mata memandang, punya kesaksian dan kasih karunia yang sudah diberikan. Alihkan bawa mereka yang tidak benar supaya benar. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sebab perlu memberitahu kepada saudara-saudara, kalau tidak benar, sakit. Kalau tidak benar, susah ya. Jangan saudara ikut menghakimi dia, maka harus jangan. Tetapi bawa dia kepada kebenaran. Katakan amin. Memang susah, itu ketentuan Allah. Walaupun tidak ada di dalam pelanggaran,
kedagingan pun termasuk di dalam. Hati-hati saudara-saudara kalau soal kedagingan. Saya akan punya kesaksian ini saudara selama dalam 2 hari karena kedagingan sehingga umat syaratnya sepertinya terganggu semalam, tapi hari ini sudah siap. Apa namanya itu? Asam tipis dan asam jawa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Cukup. Kedua, saya beritahu kepada saudara-saudara, kegigihan yang berada. Tentu saudara-saudara, sama sinonimnya kata firman Tuhan ini. Hendaklah kamu menjadi terang, hendaklah kamu menjadi garam, hendaklah kamu menjadi shalom, bersinar di dalam Kristus Yesus. Ada banyak orang salah pengertian sehingga makan garam banyak. Salah, bukan itu maksudnya ya. Shalom saudara, sehingga makanan orang Batak itu naciman karena dia pikir jadilah kamu garam. Terang pun yang dimaksud dengan baik-baik ini, shalom. Terang yang dimaksud adalah kita ini berdampak. Shalom saudara, agak jarang terdengar yang berdampak. Bahasa Bataknya begini, ya cepat tadi dapat diri, nah terjemahkan begini. Begitu bahasa. Shalom itu berdampak. Tunjukkan dirimu sebagai orang-orang yang ada di dalam kebenaran, tidak mudah tergoda. Katakan amin. Tidak mudah simpang siur, tidak mudah untuk melakukan waktu-waktunya di dalam kesia-siaan, tidak mudah. Kalau saya lihat ini saudara-saudara, di tengah dunia zaman-zaman ini masih terlalu gampang orang meninggalkan ibadah karena pesta kah, karena apapun namanya dengan baik-baik. Itu akan disebut terlalu gampang. Yang tentunya hari ini saya beritahu kepada saudara-saudara supaya sesuai dengan topik pembuat kita tahun 2025 ini berdampak dalam terang Kristus, menyala-nyala dari tanda-tanda ajaib heran dan penuh dengan mujizat-mujizat. Mari kita berikan tepuk tangan. Artinya jika saudara-saudara tidak pernah terjadi mujizat, tetapi tetanggamu terjadi mujizat, saudara introspeksi. Kenapa terjadi mujizat? Kenapa dia cepat sekali berkembang dan menjadi saksi? Menjadi saksi ya, bukan soal kekayaan ini, soal pekerjaan, tapi menjadi terang Kristus. Saya baca Yohanes 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14, 11 berkata begini, kegigihan yang berada. Shalom saudara, kemanusiaan dan keilahian yang dimaksud. Tidak percayakah engkau, kata Yesus, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Shalom saudara, shalom. Tunjukkan itu bahwa engkau di dalam Bapa, bahwa engkau di dalam Dia dan Dia di dalam engkau dan Dia di dalam Allah Bapa. Sama seperti doa saya setahun yang lalu, saya berdoa itu masa COVID, berarti 2-3 tahun yang lalu. Engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau dan aku di dalam Allah. Sempurna pertemanan, pelayanan kita di dalam Kristus Yesus sempurna hingga tidak ada ocehan dan kedagingan yang ada di dalam. Katanya, apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Dia berbicara
di dalam Kristus Yesus. Seperti saudara-saudara berbicara di dalam Kristus Yesus, itu maksudnya. Pendengar, tidak ada yang aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Amin, saudara. Shalom. Sehingga semua apa yang kita kerjakan kan ada tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, karena dia hidup di dalam firman, dan firman sudah ada di dalam dia. Dia dan firman itu kerjasama, dan kerjasamanya itu adalah kemuliaan dari Allah Bapa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yang ketiga, segera saya sampaikan kepada saudara-saudara. Haleluya. Yang ketiga, berdampaklah dengan tanda-tanda heran dan cahaya. Amin, saudara. Berdampak. Sehingga saya harus katakan begini, menyala bosku. Amin, saudara. Shalom. Menyala bosku. Bangsa ini sedang tren dengan kata-kata menyala bosku. Tapi yang dimaksud menyala adalah kebenaran yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo. Adili semua kepala-kepala desa. Setuju katanya, menyala bosku. Amin, saudara. Shalom. Semua akan disita, semua akan dibenarkan. Habisi korupsi. 1 miliar di atas hukuman mati. Setujukah masyarakat? Menyala bosku. Ayo, mari kita katakan bersama. Menyala bosku, 2, 3 yang. Karena kebenaran harus ditegakkan. Bukankah itu kata kita mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan sudah berkeluarga, tapi telah pernah terlaksana oleh. Apa arti sebuah hidup kalau hanya gitu-gitu aja? Kalau sudah tua, bangga dia dengan ompong. Shalom. Di jemaat tidak ada, tapi di seluruh dunia ini sedang tren bahwa mereka semua ompong dan tidak lagi dapat untuk menggigit sesuatu yang seharusnya masih waktunya untuk digigit dalam waktu ini. Yang aku sampaikan kepada saudara-saudara, menyala-nyala sampai kepada semua kebenaran, semua ketentuan, semua panggilan di tengah saudara sekalian. Aku bacakan firman Tuhan berkata begini, supaya ini terjadi maksudnya saudara-saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Masuk para pelayan. 2 hal saya sampaikan saudara-saudara, bahwa api yang menyala-nyala adalah soal menghukum dosa sekarang. Di mana-mana pemerintah, di mana-mana pemerintah, di bangsa-bangsa, semua sedang menegakkan kebenaran. Saudara tahu, di dalam dunia, semua beritahu ini, dari surga pun datang, bukan tanda-tanda heran dan tanda-tanda mujizat dan ajaib, tetapi Tuhan juga ikut membuat hukuman, bencana, dan banjir yang melanda. Saudara tahu, aneh kalau sampai di Medina, di Arab sono banjir, aneh, karena di situ kering, dan itu entah berapa kilometer itu dari permukaan bumi, permukaan air. Tapi lihat saudara-saudara, 2-3 hari yang lalu banjir, angin topan dan segalanya. Yang aku katakan kepada saudara-saudara, coba ini kesimpulan, jangan pikirkan kesia-siaan dan jangan engkau ada di dalam kesia-siaan.
Karena Tuhan sekarang turun tangan. Apa yang dikerjakan oleh dia tidak sia-sia. Shalom. Dan itu juga terjadi di dalam Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dan Tapanuli. Banjir bandanglah, banjir inilah. Ada sebuah peringatan kepada saudara-saudara dengan maksud Allah supaya semua jangan hanya mengandalkan dunia. Shalom. Sipoholo, ada orang Sipoholo di sini. Bapak Tubi datang dari Sipoholo untuk beribadah untuk Allah, saudara-saudara. Dan itu saya sebut adalah pertobatan, membuat perubahan demi perubahan di dalam hidup. Supaya dengan demikian juga ini perlu saudara punya kesaksian kepada kapan ini sampai dengan bisa muslim saudara-saudara. Keadaan ini membanggakan apa yang ada di dalam dunia ciptaan Allah. Yang salah adalah mengabaikan Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan seluruh dunia, yang hidup harus memuliakan Allah. Ini yang salah. Boleh makan mangga boleh, tapi jangan keterlaluan sampai kau lupa beribadah. Itu maksudnya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sehingga kedua hal ini saudara-saudara di dalam dunia sedang dikerjakan adalah supaya manusia di dunia datang kepada Allah dan fokus kepada Yesus Kristus. Yang kedua di dalamnya adalah Kristus Tuhan membuat sinar terang menyala-nyala di dalam dunia. Apakah yang dimaksud? Dengan baik-baik saudara-saudara, supaya engkau sampaikan pengampunan. Karena pengampunan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan karena engkau sarjana, bukan engkau karena patut ada istiadat. No. Bukan karena engkau menjadi orang baik. Bukan. Shalom saudara. Shalom. Adalah kalau kita memberitakan Injil, keselamatan bagi orang lain, pengampunan datang dari Yesus Kristus, maka dia diselamatkan. Itu yang disebut dengan supaya kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan itu yang Tuhan minta daripadamu. Kalau hal soal yang namanya diberkati, dengar baik-baik. Sudah ada hukum kok. Matius 6 ayat 33, 23 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu semua akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Dan saya sudah triliunan uang presiden untuk memberikan makan gratis. Masih uang nih. Tidak usah pala pikirkan saudara-saudara bagaimana mengembalikan itu. Karena kita harus jelas begini. Tuhan hak. Dan kalau sudah kenyang, ini yang saya maksud kepada saudara-saudara. Supaya semua mereka kembali kepada Allah. Apa yang dikembalikan kepada Allah mudah kita besok. Saya sedang mempersiapkan ini untuk penginjilan besar-besaran. Shalom saudara-saudara. Mudah besok untuk menjumpai orang yang miskin, karena dia tidak pakai lagi senjata kemiskinan. Karena seringkali orang miskin berkata, "Bos kepila, nama menggaung majorok. Aku masih miskin. Biarlah dulu kerja aku. Biarlah dulu ku jalankan catering ini. Shalom. Biarlah dulu ku jalankan ladang ini." Sampai lupa dia, dan dia terbanting di ladang. Matilah dia karena Tuhan tidak kehendaki. Apa yang menjadi tonasi kita, pokok kita, panggilan kita, semua panggilan itu adalah harus kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan bagi kita. Jadi semua manusia yang terakhir adalah
supaya berhadapan kembali dengan Yesus Kristus, bukan beragama. Supaya semua manusia kembali kepada Allah dalam pembaharuan dengan baik-baik. Supaya semuanya itu maksudnya yang klimaks adalah supaya dunia